kami yang berjudul Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Baiklah, saya Gunawan. Baiklah, saya Bunga Dwi Sabrina. Saya Lutfias Kartini Butuba. Saya Widya Nur Julia. Saya Nusra Istriani. Saya Tiara Ewati Putri. Dan saya Nina Karina. Saya Muhammad Fresji. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizka. Nama saya Windy Fianti. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami membuat makalah ini. Ialah karena Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama menghadapi tantangan besar dalam menciptakan sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Transformasi besar terjadi setelah kemerdekaan, terutama setelah reformasi, yang membawa era baru dalam otonomi daerah. Adapun tujuan dari otonomi daerah ini ialah untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan memberikan kekuasaan yang lebih signifikan dalam pengelolaan sumber daya agar lebih optimal. Makalah ini bertujuan untuk memahami perkembangan desentralisasi dan otonomi di Indonesia, menggali dampak terhadap tata kelola daerah dan menganalisis tantangan yang dihadapi. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, terdapat tantangan yang harus diatasi. Berikut adalah penjelasannya. Manfaat dan tujuan desentralisasi berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan besar kepada daerah. Pentingnya efisiensi layanan publik juga disorot. Desentralisasi merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi mengalihkan kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, desentralisasi diharapkan dapat membawa dampak positif dengan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Studi literatur menunjukkan bahwa di beberapa daerah, desentralisasi telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Pemerintah daerah yang memiliki otonomi lebih besar mampu menyesuaikan program dan kebijakan mereka sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Namun, implementasi desentralisasi tidak selalu berjalan dengan mulus dan merata di seluruh daerah. Tantangan signifikan yang dihadapi meliputi kapasitas pemerintahan lokal yang masih terbatas, praktik korupsi, dan ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Kapasitas pemerintahan lokal yang mencakup sumber daya manusia, keuangan, dan kemampuan teknis seringkali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang efektif. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang desentralisasi juga telah mendorong peningkatan investasi dalam infrastruktur di banyak daerah. Hal-hal yang dibutuhkan yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan adanya desentralisasi. Pelayanan publik dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat setempat sehingga dapat memberikan layanan yang lebih sesuai dan efektif. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Desentralisasi memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan pengawasan lokal meningkat yang dapat memperkuat partisipasi demokratis. Yang terakhir, pengembangan ekonomi lokal pemerintah daerah memiliki lebih banyak kepentingan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan. Baiklah, saya akan membacakan selanjutnya. B. Pengaruh otonomi daerah dalam administrasi publik. Otonomi daerah didefinisikan sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan, khususnya daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri. Secara legal, otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah otom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Terbaru telah terbit Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Pengaruh otonomi daerah dalam pelayanan publik dapat dilihat dari berbagai aspek yang berkaitan dengan bagaimana
Desentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah mempengaruhi kualitas, efektivitas, efisien pelayan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa pengaruh otonomi daerah dalam pelayanan publik. Berikut adalah beberapa pengaruh utama otonomi daerah dalam pelayanan publik. 1. Meningkatkan responsivitas pelayanan. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengolah sumber daya dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. 2. Peningkatan kualitas pelayanan. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat memiliki kebijaksanaan dalam menggunakan anggaran dan merencanakan program-program pelayanan publik. 3. Keterlibatan masyarakat. Otonomi daerah membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan publik. 4. Inovasi dan kreativitas. Pemerintah daerah yang memiliki otonomi lebar cenderung lebih inovatif dalam menciptakan solusi untuk masalah-masalah lokal. Yang kelima, persaingan antar daerah. Otonomi daerah juga dapat mendorong persaingan antar daerah dan dalam memberikan pelayanan publik. Yang keenam, tantangan dan koordinasi kebijakan. Di sisi lain, otonomi daerah dapat menimbulkan tantangan dalam koordinasi kebijakan antar daerah dan pemerintah pusat. Yang ketujuh, kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Desentralisasi juga mendukung risiko penyalahgunaan wewenang, di mana pemerintah daerah mungkin tidak sepenuhnya akuntabel dalam pengelolaan sumber daya. Kedelapan, promosi keadilan sosial. Dengan otonomi daerah, pemerintah dapat lebih baik mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan kelompok yang terpinggirkan, sehingga mendukung terciptanya keadilan sosial dalam pelayanan publik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih dampak pada efisiensi layanan publik di tingkat lokal. Nah, menurut Duyanto, efisiensi pelayanan paling baik diukur dengan membandingkan input dan output layanan idealnya. Suatu pelayanan akan efisiensi jika birokrasi pelayanan mampu memberikan input seperti biaya dan waktu pelayanan yang memudahkan masyarakat bagi pengguna jasa. Begitu pula dalam sisi produksi jasa, birokrasi yang mampu memberikan produk jasa yang berkualitas, terutama dari segi biaya dan waktu pelayanan. Efisiensi akses digunakan untuk mengetahui seberapa mudah masyarakat dapat mengakses layanan yang disediakan oleh sistem. Akses masyarakat terhadap suatu layanan dianggap efisiensi apabila mereka memiliki kepastian mengenai biaya layanan tersebut. Kepastian biaya pelayanan yang harus dibayar masyarakat merupakan indikator paling penting untuk mendeteksi tingkat korupsi dalam sistem pelayanan birokrasi. Birokrasi korupsi dalam pelayanan publik menyebabkan pengguna layanan harus membayar biaya tambahan tinggi, meskipun layanan yang diterima bisa sangat baik. Prinsipnya, semua warga negara seharusnya mendapat pelayanan terbaik dalam biaya tambahan. Suap dan berbagai biaya tambahan lainnya seringkali diterima dalam budaya pelayanan birokrasi Indonesia, yang memungkinkan pengguna layanan mendapatkan pelayanan terbaik dengan membayar ekstra. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu kesimpulan. Kebijakan desentralisasi di Indonesia telah membawa berbagai perubahan pada sistem pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Kebijakan-kebijakan menawarkan banyak manfaat, termasuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat masyarakat. Namun, tantangan seperti kesenjangan regional dan korupsi perlu ditanggapi dengan serius, dengan pendekatan yang tepat dan upaya perbaikan yang berkelanjutan. Desentralisasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan tata kelola dan kesenjangan masyarakat seluruh Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima